Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. apa kabar hari ini? Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Kak. Sehat? Sehat, Kak. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah join pada pertemuan kelas kita hari ini. Jadi untuk pertemuan kita akan membahas terkait dengan file yang sudah saya kirim lewat grup. Ada yang sudah baca belum? Sudah sekilas Pak Jule. Amat sangat jelas kah? Coba saya buka dulu sebentar. Oke. Selain Raffi, apakah sudah ada yang mencoba untuk melakukan pengecekan? Proposalnya ada yang mau ditanyain nggak? Ziad, silakan nggak Ziad? Baru lihat sekilas, Kak. Baru lihat sekilas, oke. Tapi sekilas aman nggak sih? Kalau dari yang tadi saya lihat, kayaknya itu benar-benar detail banget ya, Pak. Seakan-akan kayak pengen bikin usaha beneran. Mm-mm. Dan ini harus selesai minggu depan. Kalau kalian lihat, nah saya share dulu ya. Lagi di jalan. Oh iya, ada yang lagi di jalan katanya. Ali. Oke, kelihatan ya teman-teman ya untuk Word-nya. Kelihatan, Kak? Jadi nanti kalian wajib pakai template ini. Tidak boleh ada yang dihapus atau diganti. Baik itu misalnya bagiannya tiba-tiba bab 2-nya hilang gitu, nggak boleh. Jadi wajib semuanya lengkap. Mulai dari bab 1 sampai bab 4. Bab 4 juga harus ada anggaran biaya, jadwal kegiatan. Dan ini harus selesai minggu depan. Dan kalian wajib mengikuti seluruh detail dari kalimat yang ada. Misal informasi yang tercantum di sini, judul saja tidak boleh ada singkatan. Terus kalau misalnya besok tiba-tiba kalian dapat ada singkatan, mencantumkan singkatan, otomatis salah. Jadi kalian harus detail banget bacanya. Mulai dari judul, tidak boleh menggunakan singkatan. Singkatan itu misal, kalau kalian mau pakai misal sebentar. FKDK. FKDK itu tidak boleh dicantumkan di judul. Bolehnya Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif di bagian judul. Jadi ada beberapa hal yang memang kalian singkat. Itu justru kalian harus panjangkan. Dan kalian juga harus memperhatikan di sini maksimalnya hanya 20 kata saja. Oke, dari judul kita ke bawah. Ada kata-kata seperti ini, mohon untuk tidak dihapus. Jadi yang dihapus hanya ini langsung kalian ganti, lalu nama ketua, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian harus menentukan siapa ketuanya, NIM-nya berapa. Dan di sini ada titik koma, tidak boleh kalian ganti dengan strip. Jadi harus sama persis. Universitas Budi Luhur Jakarta, oke. Lari ke daftar isi. Kalian wajib membuat daftar isi yang melink seperti ini ya. Ada link, hyperlink.
Jadi nggak boleh tuh daftar isinya manual. Nanti kalau misalnya sampai ditemukan daftar isi manual di minggu depan, saya akan minta kalian untuk merevisi total. Dan untuk lampiran juga harus mengikuti mulai dari biodata, ada justifikasi anggaran, susunan organisasinya, surat pernyataannya, ketua siapa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di bagian pendahuluan, ada uraian latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal ide kalian, ide produk yang akan dipasarkan. Sekali lagi, kalian bisa memunculkan masalahnya apa, lalu kalian di sini memberikan kira-kira keunikannya apa dibandingkan produk lain. Jadi di sini kalian benar-benar pada saat kalian ingin mengetik pendahuluan harus sesuai dengan kata-katanya. Oh, ternyata harus ini ya, harus ada keunikan, terus ada jenisnya, ada spesifikasinya, lalu kira-kira kalau misalnya dibandingkan dengan produk yang udah ada, itu keunggulannya apa produk kalian? Dan semuanya ini misal ada tujuan dengan adanya ide kalian, manfaatnya apa, lalu targetnya kira-kira apa? Target luaran program ini adalah misal kalian bisa membuat target luarannya produk yang memang langsung bisa dipasarkan, atau mungkin visualisasi dari packagingnya, dan juga misalnya ada jurnal, kalaupun memang nanti luarannya kalian mau jurnal, jadi kalian harus menyesuaikan. Jangan sampai kalian tidak membaca detail-detail yang ada di dalam masing-masing bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di bab 2, ini kan terkait dengan gambaran umum rencana usaha yang kalian jalankan. Jadi, di sini kalau kalian lihat, harus banget mendetailkan masing-masing. Nih, gambaran umum usaha yang direncanakan dan lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Komoditas produk usaha, manajemen usaha, peluang pasar, strategi pemasarannya, analisis keuangan, ini semua harus disajikan di dalam bab 2. Kira-kira kalian juga harus bikin nih, kira-kira harus kas minimum untuk 2 tahun ke depan itu pengeluaran dan pemasukannya itu dari mana dan untuk apa. Nah, apalagi nih ini khusus nih, produk usaha yang tergolong produk kesehatan dan kosmetika. Jadi harus banget ada kelayakan dari produk kalian. Makanya kenapa aku minta nih kemarin kan contohnya ya kayak tim dari Skin Cake itu aku bilang, dari mana kalian bisa mengklaim bahwa kolagennya bagus, ada vitamin dan lain-lain? Apakah memang ada uji lab dan lain-lain? Itu kalian harus sertakan. Seperti itu. Dan legalitas atau sertifikasi. Ketika memang nanti produk kalian mau dipasarkan secara luas. Apalagi kemarin juga saya ingat banget, Mohot ini kan sudah mau jalan banget nih. Apalagi kemarin saya dengar juga Mohot benar-benar di ide dari satu orang, lalu yang masak juga satu orang, yang bikin video satu orang, yang bikin webpage satu orang, semuanya satu orang gitu kan ya. Ya sudah, ketika memang sudah yakin mau dipasarkan, harus ada legalitasnya. Bisa dalam bentuk misalnya klaim untuk hak haki dari merek dagang kalian. Sebenarnya yang paling murah hakinya ya. Bikin haki itu murah. Kalau teman-teman buka Dirjen untuk hak kekayaan intelektual. Lalu untuk bab 3-nya nanti ada metode pelaksanaan. Ada cara bikin produknya, lalu ada cara pengemasannya seperti apa, cara pemasarannya seperti apa.
Dan ini juga sempat kita singgung poin-poinnya, makanya kenapa saya minta juga ke kalian untuk menentukan mau pakai media sosial apa di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam tahap pekerjaan, jadi di sini kalian ngapain aja? Aktivitasnya apa aja yang dilakukan selama produk kalian ini diproduksi sampai dipasarkan, mulai dari ide sampai pemasaran. Lalu yang berikutnya ada anggaran biaya. Anggaran biaya ini harus kalian mencantumkan. Ini ada sumber daya dan lain-lain ya kan. Jadwal kegiatan, daftar pusaka, dan saya juga sudah ini ya sempat informasi ke kalian di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa aku pernah ngejelasin kalian tidak perlu pusing bahwa kalian itu sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai teknologi. Justru jangan dimusuhi, tapi didekati, lalu dicari validitas dari AI yang kalian gunakan. Boleh banget kok. Kok boleh nggak sih Kak bikin pakai AI? Boleh. Boleh banget, amat sangat boleh. Tapi kalian baca lagi hasil dari apa yang dicantumkan sama si AI. Apakah ada relevansinya dengan pendahuluan yang ada? Oh, pendahuluannya isinya ada ini. Apakah jawaban si AI ini sudah mencangkup semuanya? Kalian harus baca. Dikaitkan, oh kurang tujuan nih, cari lagi. Tanya lagi sama AI. Kurang manfaat nih, tanya lagi sama AI. Jadi apa? Sekali lagi, saya bukan melarang kalian gunakan AI, tapi harus dibaca lagi apakah jawabannya si AI ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dicantumkan di sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Kalau dilihat teman-teman, di sini juga ada yang paling terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ini wajib menggunakan Harvard style. Dan ini tidak boleh manual. Kak, terus gimana Kak? Pakai Mendeley. Wajib pakai Mendeley. Supaya apa? Supaya otomatis. Jadi kalian nggak mikir ini. Sehabis titik koma, habis titik spasi, habis titik garis miring. Karena itu sudah otomatis by Mendeley. Coba, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang terbiasa menggunakan Mendeley? Halo, saya tinggal makan ya. Belum pernah, Kak. Hmm? Belum pernah. Tapi tahu, tapi belum pernah pakai. Raffi tahu tapi belum pernah pakai. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Saya pernah pakai sekali doang, Kak. Tapi lupa Oke, lagi pada cara saat bikin apa, Bi? bikin apa? Apa namanya? Makalah. Hmm. Masih ingat step by stepnya nggak? Nah, itu Kak, saya lupa sekali doang soalnya. Pas Oke. semester 2 kayak, apa 3. Oke, thank you Fabi. Yang lain coba mau dong dengerin pernah pakai Mendeley nggak? Saya Selain pernah Kak, Raffi dan cuman Fabi, Feriska. saya pernah Kak, cuman formatnya pakai apa bukan Harvard style. Sama sih sebenarnya. Yang penting Pak Feriska bisa mengoperasionalkan si Mendeley. Bisa Kak. Oh bisa, oke. Thank you, Kak Feriska. Selain Kak Feriska, siapa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang biasa pakai Mendeley? Oke, ini teman-teman. Ingat, karena ini adalah goals dari UAS kalian. Salah satunya adalah proposal ini. Jadi, minggu depan kalian harus semuanya sudah selesai untuk daftar pustaka. Ketika memang kalian
belum bisa menggunakan Mendeley, kalian kumpulin dulu file-file sumber jurnal yang berkaitan dengan ide produk kalian. Nanti sama-sama kita akan belajar lagi untuk si Mendeley-nya, cara operasionalnya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa. Gitu ya. Paham nggak? Oke, Kak. Oke. Dan kalau teman-teman perhatikan, nih. Oke, kalau teman-teman perhatikan, di bagian lampiran, di sini terdiri dari ketua dan anggota serta dosen pendamping. Kalian harus cantumkan selengkap mungkin sesuai dengan keaslian data kalian. Nama lengkap, program studi, dan lain-lain. Di sini ketuanya. Di sini adalah masing-masing anggotanya. Jadi kalau misalnya anggotanya ada 4, kalau kalian kalau nggak salah berlima atau berenam ya? 6 Kak. Berenam. Berarti ada satu yang di-kick nih berarti nih. Bagi teman-teman yang satu kelompoknya isi 6 orang, tolong satu di-kick. Dipindahin ke kelompok lain. Coba dong dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang isi kelompoknya ada 6 apa aja? Kak Jule, kelompok kami kan isinya 6, tapi kan itu dari awal dibilang kalau misalnya cuma boleh ada satu kelompok yang 6, dan itu kan udah kelompok kami duluan, jadinya gimana ya Kak? Itu error lagi. Mau nggak mau harus ada satu yang di-kick, Vi. Hah? Gimana Kak? Maaf. Harus ada satu yang dilempar. Satu, oke. Nah, tapi Kak, maksudnya kan kayak dari awal kita kan kerjanya kayak bareng-bareng gitu Kak. Jadi kayak untungnya maksudnya kayak aku ngerasa di kelompok kita tuh nggak ada yang jadi beban kelompok itu Kak, karena semuanya juga kerja. Jadi kayak untuk meng-kick satu tuh rasanya kayak nggak enak gitu Kak. Soalnya kan ini dari awal udah kerja kita bersama. Atau Oh gini. iya Kak, mau tambahin Kak. Kan Hmm. sebelumnya kan Kak Jule kan udah ngomong ini kelompok 6 orang ini sampai buat UAS juga. Kenapa tiba-tiba Kak Jule ngomongin terus satunya keluar? Atau gini Kan aja kali dari ya. awal kan juga udah sepakatan Kak Jule. Soalnya gini. Nih kalau kalian baca format yang diberikan sama kampus, ini ternyata maksimal 5 orang. Dan ini pun saya baru dapat infonya tuh hari Jumat kemarin. Benar-benar sebelumnya saya tidak diinformasikan, saya tidak ada rapat sama sekali, saya tidak ada koordinasi sama sekali. Makanya kenapa saya juga tiba-tiba minta kalian untuk melakukan perubahan struktural yang ada di tim kalian masing-masing. Jadi sebenarnya bukan kalian yang salah, bukan saya juga yang salah. Ini ada kesalahan dari misleading information gitu loh. Maksudnya keterlambatan juga gitu kan ya. Yang harusnya memang ini kita dapat dari awal banget masuk kelas, ternyata baru dapat kemarin hari Jumat gitu kan ya. Saya juga shock, hah? Apa? Cuma boleh 5 orang lagi nih, satu orang mau dikemanain gitu. Saya juga sempat mikir kayak gitu. Tapi kalaupun memang mau dipertahankan, sebenarnya kalau dari nilai teman-teman nilai ke sayanya aman. Saya jamin saya bisa mengamankan itu ketika memang kalian tetap memasukkan 6 orang. Orang keenam akan tetap saya nilai. Tapi masalahnya proposal yang harus kalian buat ini mau nggak mau ada satu orang atau satu nama yang tidak dicantumkan. Seperti itu. Paling itu sih konsekuensi terakhir ya. Tetap kalau di mata kuliah tetap dinilai, tapi untuk proposal ini itu hanya bisa yang tampil 5 orang. Kalaupun memang mau misal gini, kalau saya sih ngakalinnya gini ya. Kan ada yang 6,
ada yang 5. Kalau nggak salah ada yang 4. Jadi ada satu nama yang numpang doang. Numpang doang ya. Tapi bukan ikut bekerja. Kerjanya tetap dengan satu tim yang 6 orang. Cuma numpang nama doang di kelompok 4. Kelompok yang isinya 4. Dan itu juga akan saya jadikan catatan bahwa orang ke-6 ini ya cuma numpang nama, kerjanya tetap sama kelompok yang isinya 6 orang. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Teman-teman paham nggak maksudnya? Paham, paham. Itu ya. Jadi misal nih tadi Raffi ada, aku ada 6 Kak, oke. Tetap kerjain ini berenam proposalnya. Walaupun memang saya sudah mengiyakan bahwa nilai UAS kalian sampai terakhir adalah tanggung jawab dari masing-masing kelompok, yaitu isinya adalah 6 orang. Ya sudah, kita akan jalankan itu. Tapi khususan untuk template proposalnya, mohon untuk mencantumkan maksimal 5 orang. Satu nama temennya coba numpang sama kelompok lain. Tapi nanti tumpangannya pun saya yang akan bantu untuk plotting. Kayak gitu. Yang penting sekali lagi kalian tetap bertanggung jawab terhadap kelompok kalian masing-masing. Gitu ya, teman-teman ya. Aman nggak? Gimana, teman-teman? So far ada pertanyaan nggak terkait dengan proposal ini? Nih, ketuanya juga nanti harus ngisi surat pernyataan. Tuh, harus pakai materai juga. Dan ini benar-benar harus semuanya bener banget tadi Raffi bilang di awal. Kak ini serius Kak, kita kayak beneran. Memang beneran, gak ada yang bohongan Vi. Semuanya beneran Vi. Jadi kita coba untuk benar-benar ingin merealisasikan kira-kira ide yang kalian punya itu layak atau tidak itu nanti akan ditentukan dari sini. Karena ini akan kita ajukan. Kalaupun memang waktu itu kita pernah bahas terkait, nah kita dilombain gak sih Kak? Bisa lewat sini. Jadi proposal yang kalian bikin silakan di sebagus mungkin supaya kalian bisa memenangkan pendanaan ketika memang ide kalian layak. Seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, Kak. Thank you, Raffi, sudah ingatkan. Coba teman-teman, seperti biasa, kalau di kelas saya kan selalu aktifin kamera ya. Saya mau lihat dulu dong, semuanya pada di mana ini? Nah, gitu dong, diaktifin dong biar kelihatan dong. Oke, untuk proposal ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Saya mau tanyain satu-satu dulu. Dari Safira, ada yang mau ditanyain nggak Safira? Nggak ada, Kak. Udah aman. Aman ya? Oke. Dari Meiva, hati-hati di jalan. Dari Nuraliza. Ya, tidak ada Kak, udah jelas semuanya, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi saya minta kalian mengumpulkan di e-learning word-nya itu maksimal, ini tidak ada pertanyaan lagi, maksimal harus dikumpulkan. Sebentar saya lagi lihat jadwal. Sekarang tuh tanggal 21 Mei. Kalian harus mengumpulkan di tanggal 27 di hari Selasanya.
Word-nya sudah harus di-upload di e-learning tanggal 27 jam 6 sore. Oke, jam 6 sore tanggal 27 hari Selasa. Nggak ada lagi tuh ya ngaret-ngaret tahu-tahu sampai di hari H kelas belum ngumpulin. Saya nggak mau, jadi semuanya harus di tanggal 27 hari Selasa jam 6 sore, jam 18.00. Jelas? Kalau jelas coba dong jempolnya coba. Oke. Oke. Kalau dari proposal sudah tidak ada pertanyaan, saya mau minta Mutia untuk sharing. Kemarin kan Mutia sempat ikut ya company visit ke RCTI. Apa yang kamu Mutia rasakan? Dan pengalaman apa yang didapat? Boleh dong sharing ke teman-teman biar bikin iri teman-teman yang lain gitu kan. Karena nggak ikut-ikutan. Ayo Mutia, silakan Mutia. Kayak gimana Kak? Aku bingung jelasinnya. Jelasin kayak, oh jadi tahu ini, jadi bisa ngeliat ini, bisa ngerasain ambience ini, terus bisa ngeliat produksian secara langsung, ngapain aja, terus kakak sempet menjadi apa, maksudnya apakah menjadi penonton, apakah melihat, oh proses syuting tuh seperti ini, coba dong ceritain kamu dia. Nah, Hmm. jadi pas di eh, RCTI itu eh, saya ngelihat langsung proses syuting sebuah acara masak. Jadi untuk 2 episode itu eh, dalam sehari dia bikin 2. Nah, di situ saya jadi eh, penontonnya. eh, Terus jadi pas sebelum mulai acara kita itu disuruh gimmick dulu Kak, ngambil buat stock shoot kayak stok kita senyum, tepuk tangan, terus eh, yang kayak eh, posisi posisi duduk juga diatur kayak yang rapi, pasti yang paling depan kamera gitu. Yang kalau kurang rapi pas di duduknya agak di ujungin gitu Kak. Terus eh em, udah Kak, bingung Kak jelasinnya. Oke, happy nggak sih bisa masuk ke RCTI dan melihat suasana di RCTI? Oh gini rasanya gitu. Happy banget Kak bisa ngelihat banyak proses syuting. Jadi di depan juga ngelihat ada yang lagi syuting iklan juga. Oke. Terus ngeliat kamera gede-gede gitu ya. Iya, kamera gede. Oke. Makasih banget kemarin Mutia udah inisiatif untuk langsung Kak aku mau gitu kan ya. Sebenarnya Nabila juga ada keinginan ya, cuma kemarin Nabila katanya nggak bisa. Oke. Semoga nanti. Jadi gini teman-teman, saya itu meminta kalian untuk datang ke acara ini, acara ini, acara ini. Itu semata-mata bukan karena keuntungan pribadi saya, bukan. Tapi justru saya memberikan jalan untuk kalian supaya merasakan pengalaman secara langsung. Apalagi Mutia juga ngerasa, kok aku seneng banget bisa masuk RCTI, bisa lihat. Karena apa? Kalau kalian udah pernah punya pengalaman masuk ke satu instansi, terus kalian punya dokumentasi di sana, ketika kalian mau apply lagi, pada saat nanti kalian lulus, itu akan punya cerita. Dulu tuh aku pernah loh, Bu, misalnya berhadapan sama HRD-nya. Saya tuh dulu pernah ikutan program ini. Kalian bisa bercerita. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah masuk sama sekali, bagaimana kalian bercerita? Nggak bisa. Jadi saya juga waktu itu mau minta ini ya, masukan dari teman-teman yang hadir pada saat kewirausahaan juga nanti akan saya minta. Penasaran juga gitu loh.
dari Raffi. Raffi mana Raffi? Makasih ya kamu Tia sudah sharing. Iya Kak, kenapa? Raffi coba dong ceritain waktu itu kamu dapat pengalaman apa di wali wali kota? Oke, dari wali kota itu, eh, kalau dari wali kota itu, menurut aku seminarnya, karena memang mungkin bukan seminar ya, aku kan mungkin nganggapnya itu seminar, tapi kan itu lebih pelatihan. Jadi waktu aku berangkat itu, di bayangan aku tuh palingan kayak cuman dipaparin materi-materi gitu-gitu doang, tapi ternyata enggak. Ketika sampai di situ, itu tuh bener-bener kayak sebenarnya harusnya emang orang-orang yang udah punya bisnis gitu, baik itu online maupun offline. Jadi nanti mereka itu benar-benar diajarin step by step gimana bisa Di bikin, coaching. ya di coaching gitu ya, bagaimana bisa bikin si bisnis yang kita punya ini tuh jadi pertama yang pasti bisa survive gitu kan. Karena kan pasti ketika kita menjadi wirausahawan, kita pengen bisa survive dengan bisnis yang kita punya gitu. Nah, sama mereka tuh dijelasin gimana caranya biar bisnis kita tuh bisa survive dan sustain gitu. Dan yang paling pentingnya di era digital ini, yang diajarkan oleh mereka itu bagaimana brand yang kita punya itu bisa punya brand image, terus bisa dikenal sama banyak orang gitu. Makanya diajarin kayak bikin Google bisnis, terus dikasih tahu cara bikin konten juga. Mereka ngasih tahu cara kita bikin konten yang bagus tuh buat mempromosikan, buat maaf, buat mempromosikan bisnis kita tuh kayak bagaimana gitu. Nah, gitu Kak. Oke, tapi sebelumnya Raffi pernah ikutan hal-hal yang semacam itu nggak, Vi? Kenapa Kak? Pernah ikutan nggak sebelumnya pengalamannya hal yang serupa? Kayak pelatihan gitu ya? Coaching tadi. Coaching kayak belum sih. Kalau sampai itu kan bisa dibilang kayak acara tingkat kabupaten. Apa sih, bukan kabupaten? Apa? Wali Kota kota, ya? kota. Iya, wali kota. Jadi kan itu bener-bener acara yang well managed banget. Kalau acara-acara yang kayak gitu sebelumnya sih belum pernah. Palingan kayak lomba-lomba, tapi kan beda lah. Kalau lomba kan bukan, kita nggak diajarin apa-apa gitu ya. Iya, kemarin sih menurut aku sayang banget sih teman-teman yang nggak bisa ikut, karena itu acaranya emang benar-benar bagus banget. Dia kan di itu juga, jadi dan di situ juga nggak cuma kesempatan buat kita, apa namanya, nggak cuma dikasih kesempatan buat kita belajar tentang bisnis, tapi karena itu kan acaranya di kantor ya, kantor apa sih nama, kalau nggak salah inkubator apa gitu. Jadi di situ juga kita bisa langsung kayak dikasih unjuk cara live jualan. Terus kalau misalnya live jualan kita bagus tuh, kita bisa langsung direkrut sama mereka kalau kita bersedia untuk menjadi pekerja di si inkubator bisnis itu. Jadi emang sih kayaknya pemerintahan Kota Tangerang itu dia bekerja sama sama si inkubator ini, di mana inkubator ini juga kalau nggak salah dia tuh apa ya, dibilangnya kayak bukan Alibabanya Indonesia, tapi mereka bekerja sama sama Alibaba, perusahaan Alibabanya Jack Ma itu di Indonesia gitu. Oke. Terima kasih Raffi atas sharingnya. Senang Vi dapat pengalaman kayak gitu Vi. Jadi dapat ilmu baru atau mungkin dapat relasi baru, dapat pandangan kayak gitu gimana Vi? Nah iya sih itu juga, jadi nggak cuma dapat ilmu baru, tapi juga dapat kenalan-kenalan baru Kak. Banyak kenalan sama orang juga kayak yang lagi nunggu gitu, misalnya yang di samping. Dan orang di sana kan backgroundnya bermacam-macam ya, nggak cuman kalau misalnya kita seminar di Budi Luhur kan ya kalian ketemunya itu lagi itu lagi. Kalau ini kan ketemu dari berbagai macam universitas, ada juga mungkin yang nggak kuliah. Jadi emang di situ apa ya bilangnya, itu tempat berkumpulnya apa sih, kalau anak muda itu diaspora di Kota Tangerang. Oke. Kemarin Raffi apa siapa Vi ke sana Vi? Sama Safira Kak. Sama Safira. Oke. Kemarin proses untuk rembesnya gimana Vi? Proses untuk rembersnya sebenarnya nah itu sebenarnya yang lebih ngurus si Safira sih. Cuman aku tahu sedikit demi maksudnya aku juga tahu kayak ada beberapa kebutuhan, yang bukan kebutuhan, kayak bukti-bukti yang harus kita penuhi untuk kayak memastikan kalau kita beneran ikut si kegiatan ini yang diminta sama DKKA-nya. Terus setelah kita udah mensubmit semuanya juga, itu prosesnya menurut aku nggak lama sih.
karena aku tahu maksudnya kayak untuk mengajukan dana kan biasanya emang rada lama. Kalau kita kan kalau nggak salah antara seminggu atau 2 minggu. Jadi ya menurut aku nggak terlalu yang gimana-gimana banget juga sih. Dan sebenarnya alhamdulillahnya sama mereka pun kita sama pemerintah Kota Tangerangnya pun kita dikasih itu sih sebenarnya dikasih ongkos Oh juga. gitu, Iya. alhamdulillah. Jadinya nggak rugi lah ya, dapat ilmu, dapat relasi, dapat uang gitu kan ya, uang jajan, Hmm. uang kopi. Terus di sana juga kita dikasih konsumsi cemilan gitu. Jadi Oke. ya enak banget deh pokoknya Kak. Thank you Raffi. Untung Ya, KTP Kota Tangerang. Raffi di hari kedua nggak datang ya? Iya, hari kedua kebetulan aku lagi ada itu Kak kondangan. Safira juga nggak datang hari kedua. Nggak juga Kak, nggak datang. Oke, thank you Raffi. Sekarang coba ke Safira. Safira gimana pengalamannya? Apa yang didapat di hari pertama di wali kota? Pengalamannya sama sih Kak, kayak Raffi. Lebih banyak kenal orang dari berbagai macam kampus. Terus ada satu cowok dari Universitas Trisakti kalau nggak salah. Itu dia beneran bawa produk asli yang dia jualan, terus dipromosiin. Terus pas istirahat deh kalau nggak salah dia bagi-bagi juga ke MC, ke kakak-kakak yang apa memaparkan materi. Itu sih Kak. Oke, terus kira-kira pengalaman yang udah Safira dapat itu kan otomatis pengalaman baru ya. Ada nggak Iya. sih hal-hal yang bisa Safira terapin? Hmm, Atau jadi Safira jadi tahu ini yang sebelumnya benar-benar nggak tahu. Ternyata kalau jualan yang benar-benar emang pengen jualan tuh lumayan ribet ya Kak, harus daftar Google Bisnis dulu. Tapi itu di bagian itu saya skip sih Kak, karena ribet. Apa pakai foto-foto alamat rumah, foto rumah gitu. Itu saya Oh gitu. skip. Heeh. Gampang tahu Google Bisnis gampang banget. Tapi Tapi saya emang kurang tertarik Kak. Emang belum ada niat kali ya Kak buat jualan. iya karena memang itu sebenarnya ketika memang kita sudah punya usaha dan wadahnya lokasinya adalah offline. Google Bisnis itu kayak Iya. wajib, hal yang wajib karena kan untuk mempermudah pada saat pick up dan lain-lain ya. Seperti itu. Mm-mm. Thank you, Safira. Terus di hari kedua Oke siapa Kak. yang datang ya? Mutia. Oke, Mutia. Mutia sendiri ya, Mut, di hari kedua, Mut. Iya, Kak. Oke. Apa yang Mutia rasakan, Mut? Dapat pengalaman apa, Mut? Eh, eh, Pertama sih dapat teman baru ya, Kak. Mm-mm. Terus pas itu juga diajarin cara bikin konten video, gimana caranya buat narik pelanggan gitu. Terus juga dikasih tahu web-web yang bisa bantu kita, kayak web bikin caption, bikin naskah gitu, Kak. Mm-mm. Oke. Semua kamu catat nggak web ini, web ini gitu. Pakai AI berarti. Iya, ada yang Oke. Jadi semuanya pakai AI. Jadi benar banget ya teman-teman. Tuh, dari teman-teman yang sudah hadir ke wali kota pun pelatihannya diajari dengan menggunakan AI. Jadi sekali lagi, kalian jangan pernah meninggalkan bahkan memusuhi AI ya, tapi justru kalian gunakan AI dan kalian relevansikan, kalian cari sumber atau validitas dari apa yang sudah dihasilkan sama AI untuk mempermudah kalian. Jadi kalian nggak perlu lembur-lembur, capek, stres, apalagi proposalnya, kok ini kok detail banget segala macam. Gak usah sampai segitunya. Jadi semuanya harus dibikin mudah. Yang penting kalian dapetin sumber yang valid. Di daftar pustaka kalian harus mencantumkan boleh buku atau jurnal-jurnal. Kalau bisa malah 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun ke belakang gitu kan ya. Dan nanti tinggal dimasukkan ke Mendeley. Kalaupun memang nanti ada kendala di Mendeley, saya akan ajarkan di minggu depan. Yang jelas, proposal kalian itu sudah harus selesai di hari apa tadi? Rasa Tanggal
27 Jam? jam 6 sore. Jam Oke. Nice, betul ya? 6. Betul sekali. Selasa 27 jam 6 sore sudah harus dikumpulkan di learning. Sampai sejauh ini apakah ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri pertemuan kita? Kak, aku mau nanya, Boleh, kamu Tia, silakan. yang poin 4.2 jadwal kegiatan itu kayak gimana ya Kak? Aku masih belum paham. Oke, poin 4.2. Coba lihat. Jadwal kegiatan 4.2. Kita buka ya. Mana tak share dulu. Nih. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format. Lihat tabel 4.2. Ini dia. Kegiatan 1, 2, 3. Kalau kalian nggak ada bayangan sama sekali, please. Astu. Sebentar nih, saya bukain. Area loading. Share. Oke, share. Nah, ini desktop. Desktop share. Tanya sama yang menjadi, tinggal bilang gini, ini di copy. Oke, lalu punyamu namanya apa, Mut? Magic Water. Oke. Tadi 4.2. Mana tadi? Set. Nah, oke. Enter. Apa yang akan dikatakan? Kita simak bersama. Nimut. Nimut. Mut. Iya Kak. Ini adalah hanya gambaran kasarnya saja. Mutia di Iya bulan Kak. pertama melakukan survei pasar. Studi literatur, justru studi literatur itu adalah berkaitan dengan jurnal yang sudah ada. Jadi pastikan kamu bikin proposal ini
itu akan nyari sumber yang valid, yang relevan dan lain-lain. Itu kamu masukkan di bulan pertama. Bulan kedua, kamu melakukan pengembangan produk dan uji coba produk. Misal, bikin beneran nih dari stevia, dari air, dari stevia, dari es, lalu ada pemanis, ada pewarna, perasa dan lain-lain. Dan kamu melakukan uji coba, apakah memang dari produk yang ada itu beneran sehat? Stevia itu apakah beneran sehat? Itu harus ada uji coba produknya. Lalu yang berikutnya adalah produksi awal dan pengemasan. Misal dalam produksiannya itu lebih dari 5 gelas atau 10 gelas untuk dicoba ke anggota, ke semua anggota dan juga keluarga. Kemasannya mau seperti apa? Kamu bikin visualnya. Visual dari magic wah gitu kan ya. Di situ ada simbol segala macam. Kamu taruh di bulan kedua. Masuk lagi bulan ketiga. Bulan ketiga dan keempat itu ada promosi dan juga penjualan produk. Lalu yang kelima adalah evaluasi dan pelaporan kegiatan. Ini sekali lagi hanya gambaran kasar, kalian bisa mengembangkan sesuai dengan produk kalian masing-masing. Gitu, Mut. Kak. Terima kasih, Jelas, Kak. Mut? Jelas, Kak. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak? Kak Jule, aku mau tanya yang kelompok itu. Gimana Safina? Silakan, mau tanya apa? Tadi kan katanya kalau yang kelompoknya berenam itu, yang satu nanti numpang nama di kelompok lain. Tapi Oke. kayaknya rata-rata kelompoknya tuh isinya 5 sama 6. Kayaknya 6 semua deh, Kak. Nggak apa-apa, jadi gini. Gini. Teman-teman nggak apa-apa kerjain aja, tetap anggap aja tidak ada pengurangan nama gitu ya. Kalian tetap kerjakan sesuai dengan banyaknya orang yang ada di kelompok kalian, yaitu 6 orang. Nanti pada saatnya ujung dari semua ini, saya yang akan memplotting. Nama ini pindah kemana, nama ini pindah kemana. Kayak gitu. Gitu sih Safina. Oke, makasih Kak Jule. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Bentar Kak, maaf Kak. Berarti kita kan udah ngerjain di kelompok kita ini, yang 6 orang ini kan. Nah, berarti kalau kalau misalnya Kakak pindahin itu, berarti kita ngerjain lagi apa gimana Kak? Enggak. Enggak, Oh, Nasta. Enggak, Nasta. Jadi, anggap aja tidak ada pengurangan nama. Kalian kerjakan tetap berenam. Jadi, untuk ketika memang proposal ini harus dikumpulkan ke kampus, saya yang akan memplotting namanya, Nasta. Tapi kalian nggak bikin ulang. Yang penting kalian bikin aja berenam sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. oke, makasih Kak Jule. Ada lagi pertanyaan sama-sama, Nasta. Gimana yang lain? Jelas? Ada lagi pertanyaan? Kalau jelas, boleh dong. Ini teman-teman yang nggak aktifin kamera, mohon maaf saya tidak anggap hadir ya hari ini ya. Ditungguin loh dari tadi loh. Gak aktifin kamera nih. Berlima kompak bener 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita tutup perjumpaan kita. Untuk 34 anak yang sudah hadir, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Bagi teman-teman yang tidak hadir, nanti tolong diinformasikan terkait dengan tugas kita hari ini. Ingat sekali lagi saya mau tanya, coba dong kalian semua jawab. Proposal wajib dikumpulkan hari apa? Selasa. Selasa Selasa jam tanggal 6. 27 Kak, jam 6 sore. Oke, nice. Jadi sudah ini ya, sudah ngotok ya. Kapan pengumpulannya nggak ada lagi ya, lewat dari jam-jam tersebut. Dan saya juga tidak akan mau mendengar apapun alasan kalian. Yuk kok yang ini nggak bisa dihubungi, yang ini nggak bisa dihubungin nggak. Jadi semuanya harus bisa berkomunikasi karena kita semua adalah anak komunikasi. Oke, teman-teman. Jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan aktifkan kamera. Oke, udah aktif. Ini masih ada si Ai, Akil, Nabila, Dani, Dewa,
Hello. Kalian semua kemana? Nggak mau di absen? Nggak apa-apa sih. Ini saya ngaktifin Kak. Dewa mana Kak? Dewa. Kamera saya Kak nggak bisa Oh, ini nyala. dewa Nggak bisa ini aktif, nih. Kak. Dewa LMK nih. Wah. Dewa. Aktifkanlah itu kamera kau. Lagi bikin konten Kak. Apa? Lagi ada acara. Lagi bikin konten. Oh, ya udah yuk. Semuanya harus tersenyum, berikan senyum terbaik ya, menghadap ke kamera. Saya akan screenshot dari sini. 1, 2, 3. Lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Salam budi luhur dong. Salam budi luhur. Satu lagi, slide satu lagi. Salam budi luhur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kalian semua sehat selalu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat loh, Ham, lihat pembalasan gua.